Allah Bapa yang bertata tinggi di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur yang mengucapkan kepadamu Tuhan atas setiap anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan baru di hari yang baru dan juga nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Karena Engkau yang memampukan kami Tuhan, membimbing kami dan juga memberikan kami kesehatan untuk menjalani hari-hari kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami tahu untuk melakukan yang berkenan di hadapan-Mu secara khusus dalam satu hari ini. Kemanapun kami akan melangkah, Tuhanlah yang menyertai kami, dan apapun yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan juga campur tangan di setiap urusan kami. Terima kasih Bapa, kami berserah kepadamu melalui renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa hadir di dalam hati dan pikiran kami, hingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana dan dapat melakukan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih. Pada pagi hari ini, Jumat 2 Agustus 2024, yang menjadi nats firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Mazmur pasal 118 ayat 5. Beginilah dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Sian hagogota dohupa jojo Jehovah, gabi di alusi Jehovah au, dina pina lubang nai au. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebuah pepatah mengatakan semakin tinggi sebuah pohon maka semakin kuat angin yang akan mengguncangnya. Demikian halnya ketika kita percaya atau ketika kita mengikut Kristus, bukan berarti kehidupan kita selalu terlepas dari setiap kesulitan ataupun hidup tanpa cobaan. Daud sekali lagi mengalami kesesakan di dalam kehidupannya, sehingga dari Allah ia merasakan bagaimana Tuhan juga memberi kelegaan kepadanya. Ketika dalam perikop ini, Daud yang dikejar-kejar oleh Saul sewaktu-waktu, hal ini terus dia ingat. Bahkan pada saat anaknya Absalom merebut tahta kerajaannya, sehingga Daud terpaksa untuk meninggalkan istana dan melarikan diri, sehingga ia menuliskan syair renungan kita pagi hari ini. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Keyakinan pada Allah lah yang tak pernah diragukan oleh Daud. Dia tidak pernah meragukan kelegaan yang dari Allah, sehingga ia meneruskan di ayat 6 pada nats kita hari ini. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Jika hal itu dibandingkan kepada kehidupan kita sebagai manusia, kita sering melakukan hal yang berbalik. Sering merasa ketika kita berada di dalam kesesakan, Allah telah meninggalkan aku. Allah tidak lagi peduli dengan kehidupanku. Allah tidak lagi mengasihi aku. Sehingga ketika kita mengalami kesesakan, kita juga semakin meninggalkan Allah, sehingga kita semakin tersesat. Karena kita berpikir Allah tidak peduli dengan kita. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada di posisi demikian, tentu hal itu adalah hal yang bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Semua tantangan tidak patut untuk kita maknai sebagai bentuk pengabaian Allah. Oleh karena itu kita harus mengingat bahwa saat berada di dalam kesesakan, kiranya kita semakin tekun berdoa dalam hadirat-Nya. Ketika kita berada di dalam situasi yang begitu sulit, seharusnya bukanlah menjauh dari Allah, karena itu bukanlah pilihan yang tepat. Daud memberitahukan kepada kita bahwa kesulitan tidak menakutkan, asalkan kita disertai Allah yang akan memberi kelegaan kepada kita. Sebenarnya kesulitan dalam kehidupan kita adalah sumber kelegaan hidup kita. Kita harus mengingat bahwa dalam Filipi 4 ayat 13 juga dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jika kita sudah berseru kepada Tuhan di dalam kesulitan kita, maka Dia juga akan memberi kelegaan kepada kita, karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu jangan takut pada kesulitan, jangan takut pada penderitaan, karena penderitaan dapat membimbing kita masuk ke dalam kelegaan seperti nats renungan pagi hari ini. Apabila Anda belum pernah terbelenggu oleh rantai besi, Anda tidak mungkin menjadi laskar Kristus. Rantai besi
penderitaan, terbelenggu, atau yang lagi membelenggu kita saat ini. Kiranya Allah mau memberikan kelegaan kepada kita di kemudian hari, sama seperti yang dilakukan atau yang dialami oleh pemazmur melalui renungan hari ini. Ingatlah, Allah adalah sumber kelegaan ketika situasi sedang menjerat kita. Berdoalah, maka Allah akan memberi kelegaan kepada kita karena Dia sejauh doa. Amin. Selamat pagi. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.